Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Sebuah ruko di Karo digerebek polisi karena jadi tempat judi. 29 orang ditangkap. Masa tuntut anggota DPRD Sumatera Utara, Aji Karim, mundur dari jabatannya, menyusul beredarnya video pesta di sebuah tempat hiburan malam. Jelang laga perdana kompetisi Championship Liga 2, PSMS Medan menggelar latihan. Politisi Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo memutuskan mundur dari anggota DPR RI. Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu memilih mundur dengan alasan merasa bersalah atas ucapannya di sebuah podcast yang dianggapnya menyakiti hati masyarakat. Secara mengejutkan, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo menyatakan mundur sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu mengatakan alasan mundurnya karena merasa bersalah atas ucapannya dalam sebuah podcast yang dianggap menyakiti perasaan rakyat. Pernyataan itu diungkapkan dalam postingan Instagram miliknya pada hari Rabu. Dengan ini, saya menyatakan saya anggota DPR RI kepada fraksi Partai Gerindra. Pernyataan saya diambil dari menit ke-25, 37 detik sampai menit ke-27, 40 detik. Cukup panjang sebenarnya. 2 menit lebih yang dijadikan beberapa kalimat oleh pihak-pihak yang ingin menyulutkan api amarah masyarakat. Tidak ada maksud maupun tujuan dari saya sama sekali untuk meremehkan bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama anak-anak muda yang ingin berusaha tetapi menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Meski telah menyatakan mundur, Rahayu Saraswati dalam video unggahannya menyatakan berharap masih bisa menyelesaikan satu tugas terakhir di Komisi 7 DPR. Putri dari Hashim Joyo Hadikusumo terjun ke dunia politik setelah ikut pemilu 2024 lalu dari daerah pemilihan atau Dapil Jakarta 3. Tim Liputan melaporkan. Harga emas lagi tinggi-tingginya, bahkan terus mencetak rekor tertinggi di Indonesia. Masyarakat pun tak melewatkan kesempatan dengan menjual logam mulia. Harga emas meroket lagi, bahkan kembali cetak rekor. Pada perdagangan Kamis 11 September 2025, harga 1 gram logam mulia menyentuh angka Rp2.095.000, naik Rp21.000 dari harga sebelumnya. Masyarakat langsung jual atau justru beli emas ya. Kita cek aktivitas di sentra emas Cikini, Jakarta Pusat. Bagi yang rajin nabung emas, wah saatnya cuan nih. Memanfaatkan momen karena uang sudah lama saya belikan emas. Nah sekarang waktunya untuk menjual karena harganya naik. Ini aja 50 gram itu kira-kira saya dapat untung itu sekitar 40 juta. Di sisi lain, tingginya harga emas menyebabkan penjualan di sentra emas Cikini menjadi lesu. Tak hanya untuk logam mulia, namun juga perhiasan. Tidak hanya pada jenis logam mulia, tapi masyarakat juga banyak yang mengerem nih untuk berbelanja perhiasan mengandung emas seperti ini. Di salah satu toko ini memang sudah sebulan terakhir ini pembeliannya menurun, kemudian juga banyak pelanggannya yang kembali untuk membeli emas dengan harga yang lebih murah, yaitu dengan mengurangi gramasi dan juga mengurangi karat, di mana cincin-cincin di sini ini banyak dibeli atau diburu dengan karat yang lebih rendah, yakni di bawah 20 karat. Selain logam mulia, masih ada sebagian masyarakat yang memilih berinvestasi dalam bentuk perhiasan emas, meski nilai investasinya tidak setinggi logam mulia. Sama aja kalau kita punya uang, uangnya mau diapain nih? Lebih baik untuk beli emas, tambahin yang lebih bagus kan, sama aja menabung. Harga emas memang akan selalu fluktuatif.
Baiknya jual atau beli bukan hanya sekedar cari untung, tapi sesuai kebutuhan. Priscilia Claudia dan Tikno Handoko melaporkan dari Jakarta. PSMS Medan menggelar latihan jelang laga perdana kompetisi Championship Liga 2 nanti malam. Latihan berfokus kepada strategi permainan dan fisik dari para pemain. Tim asuhan Kasar tadi menggelar latihan di lapangan Mini Pancing Medan. Latihan difokuskan kepada taktikal permainan mulai dari defense, attacking hingga finishing. Latihan ini merupakan persiapan tim Ayam Kintanan untuk menghadapi tamunya Perseka Tegal pada kompetisi Championship Liga 2 yang akan digelar malam ini. Kasar tadi yakin para pemain PSMS Medan siap berlaga dan memenangkan pertandingan tersebut. Sore ini yang jelas kita masuk di taktikal lah, baik defense, attacking maupun finishing, itu aja yang utama. Termasuk taktikal. Ya, taktikal semua. Ini kan sempat cedera kayak Vivi dan Maring. Ya, Maring udah mulai bergabung, udah mulai sehat lagi. Ada 2 pemain regulasi aja yang kemarin lawan Kwarta keinjak itu bukunya aja deh. Siapa tuh? Kakinya, si NG. Oh, NG. Untuk laga perdana ini berarti kita siap semua? Ya, udah siap semua. Kasar tadi berharap seluruh pemain menjaga kondisi agar tampil prima di laga perdana. Mengingat pertandingan ini penting bukan hanya untuk membuka musim dengan hasil positif, tetapi juga menjaga marwah PSMS Medan di hadapan pendukungnya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Warga Medan jika ingin makan beragam variasi mie, sempatkan waktu menikmati mie balap liar. Paduan mie dengan beragam seafood. Nah, simak liputan berikut ini. Namanya memang mie balap liar, tapi tidak ada hubungannya dengan otomotif atau urusan laju kendaraan. Nama mie kebanggaan warga Medan ini ternyata merupakan singkatan dari nama pasangan suami istri pemilik mie balap itu. Langsung saja datang ke Jalan Besar Medan Tembung, Batangkuis, Kota Medan. Di sini akan menemukan 2 kuali besar untuk memasak mie. Dari mulai racikan bumbu hingga 3 aneka macam mie seperti bihun, kue tiaw, mie kuning, disatukan dengan telur dan aneka seafood seperti udang dan cumi-cumi. Penyajiannya pun sangat cepat, hanya membutuhkan waktu 5 menit saja, pelanggan sudah dapat menikmati mie balap bercampur udang yang memiliki rasa khas luar biasa. Mie balap ini biasanya disajikan pada pagi hari. Dari mulai pekerja sampai jasa pengemudi online, terus bergantian memadati lokasi ini untuk berbelanja mie balap khas Kota Medan ini. Ya, mie balap ini karena masaknya cepat. Jadi kalau lambat bukan mie balap, namanya mie lambat. Tapi kalau rasa di situ kita lebih otentik. Mie balap itu merupakan makanan ciri khas ikon Sumatera Utara. Gimana rasanya, Bu? Oke, rasanya menurut saya cukup berasa ya. Harga mie balap di tempat ini bervariasi mulai dari Rp7.000 per bungkusnya hingga Rp15.000. Hal inilah yang membuat masyarakat Kota Medan tak bosan-bosannya menjadikan mie balap sebagai santapan sarapan pagi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Laporan tadi mengakhiri berita Sumatera Utara hari ini. Jangan lupa pastikan Anda untuk subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Fitri Mariana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.